Keadaan British Cycling, yaitu induk organisasi bersepeda terbesar di Inggris Raya dan sekaligus badan pengatur nasional untuk olahraga sepeda, mengalami perubahan drastis pada suatu hari di tahun 2003. Organisasi itu baru saja merekrut Dave Brailsford sebagai Performance Director yang baru. Pada saat itu, pembalap sepeda profesional di Britania Raya telah berada hampir 100 tahun dalam prestasi yang biasa-biasa saja. Sejak 1908, pembalap-pembalap Inggris hanya memenangkan 1 medali emas di ajang Olimpiade, dan prestasi mereka bahkan lebih buruk lagi di lomba balap sepeda paling akbar, Tour de France. Dalam 110 tahun, tidak ada pembalap Inggris yang pernah memenangkan ajang tersebut. Bahkan, prestasi pembalap Inggris begitu tenggelam, sampai-sampai pabrik sepeda terbaik di Eropa menolak menjual sepeda kepada tim itu karena mereka takut berpengaruh buruk pada penjualan sepedanya seandainya pembalap-pembalap profesional lain melihat atlet Inggris memakai produk tersebut. Brailsford direkrut untuk membawa British Cycling ke arah yang baru. Yang membuat berbeda dari pelatih-pelatih terdahulu adalah komitmennya yang tiada henti terhadap strategi yang ia sebut sebagai the aggregation of marginal gains, atau kumpulan dari perolehan-perolehan kecil, yang merupakan falsafah margin peningkatan sangat kecil dalam segala sesuatu yang Anda kerjakan. Menurut Brailsford, secara keseluruhan, prinsip ini berasal dari gagasan bahwa jika Anda mengurai segala sesuatu yang dapat Anda pikirkan terkait dengan balap sepeda, dengan perbaikan 1% saja, Anda akan mendapatkan kenaikan yang signifikan ketika menerapkannya bersama-sama sekaligus. Brailsford dan beberapa pelatihnya mulai dengan membuat penyesuaian-penyesuaian kecil yang bisa diharapkan dari tim pembalap sepeda profesional. Merancang ulang jok sepeda agar lebih nyaman, dan mengoleskan alkohol pada ban agar cengkeramannya lebih baik. Mereka meminta para pembalap memakai celana pendek dengan pemanas listrik guna mempertahankan suhu otot sewaktu bersepeda, dan menggunakan sensor biofeedback untuk memantau reaksi-reaksi tiap atlet terhadap suatu latihan. Tim menguji bermacam-macam bahan di terowongan angin dan meminta pembalap-pembalap outdoor atau jalan raya beralih mengenakan kostum balap indoor yang terbukti lebih ringan dan aerodinamis. Akan tetapi, mereka tidak berhenti di situ. Brailsford dan tim terus berburu perbaikan-perbaikan 1% di bagian-bagian yang terlewatkan atau tak terduga. Mereka menguji bermacam-macam gel pijat untuk melihat mana yang menghasilkan pemulihan otot paling cepat. Mereka membayar seorang dokter untuk mengajari para pembalap cara terbaik cuci tangan guna mengurangi peluang terkena virus influenza. Mereka menemukan jenis bantal dan kasur yang memungkinkan tidur lebih nyenyak bagi tiap pembalap. Mereka bahkan mengecat bagian dalam truk tim dengan warna putih, yang memudahkan mereka melihat debu-debu kecil yang biasanya tidak langsung terdeteksi, padahal hal tersebut bisa beresiko menurunkan performa sepeda yang telah disetel dengan baik. Ketika perbaikan-perbaikan ini berikut ratusan perbaikan kecil lainnya diakumulasikan, hasilnya lebih cepat terlihat daripada yang pernah dibayangkan. Hanya 5 tahun sejak Brailsford direkrut, tim British Cycling mendominasi
baik balap sepeda jalan raya maupun sirkuit di ajang Olimpiade 2008 di Beijing, tempat mereka secara dahsyat memenangkan 60% dari total medali emas yang diperebutkan. 4 tahun kemudian, ketika Olimpiade diselenggarakan di London, atlet-atlet Inggris menaikkan batas prestasi minimal mereka dan menghasilkan 9 rekor Olimpiade serta 7 rekor dunia. Pada tahun yang sama, Bradley Wiggins menjadi atlet balap sepeda Inggris pertama yang memenangkan Tour de France. Tahun berikutnya, teman satu timnya, Chris Froome, memenangkan lomba itu dan terus menang lagi pada tahun 2015, 2016, dan 2017 yang membuat tim Inggris meraih 5 kemenangan Tour de France dalam 6 tahun. Selama rentang 10 tahun dari 2007 sampai 2017, pembalap sepeda Inggris memenangkan 178 kejuaraan dunia dan 66 medali emas Olimpiade atau Paralimpiade dan meraih 5 kemenangan Tour de France yang oleh kalangan luas dipandang sebagai prestasi paling sukses dalam sejarah balap sepeda. Karena perubahan-perubahan kecil, suatu tim yang sebelumnya hanya sekumpulan atlet biasa bisa menjadi juara dunia. Walaupun sepintas lalu, sepertinya hanya akan menghasilkan perubahan sekedarnya. Karena perbaikan-perbaikan kecil dapat berakumulasi menjadi hasil-hasil yang begitu menakjubkan.